Golongan darah pada manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama ada sistem golongan darah AB0. Ya, jenis golongan darah untuk sistem golongan darah AB0 diantaranya ada golongan darah A, B, AB, dan 0. Masyarakat umum biasanya menyebutnya golongan darah O, karena memang golongan darah yang lainnya itu berupa abjad, sehingga golongan darah 0 ini sering disebut dengan golongan darah O. Tapi yang sebenarnya itu adalah golongan darah 0. Kenapa disebut golongan darah 0? Karena dia tidak memiliki antigen. Sedangkan golongan darah lainnya memiliki antigen, seperti golongan darah A punya antigen A, golongan darah B memiliki antigen B, golongan darah AB memiliki antigen A dan B. Ya, kemudian untuk aglutinin, golongan darah A memiliki aglutinin atau antibodi berupa beta, golongan darah B memiliki aglutinin atau antibodi alfa, golongan darah AB itu tidak memiliki aglutinin, dan golongan darah 0 itu memiliki aglutinin alfa dan beta. Yang berikutnya, genotip dari golongan darah ini perlu kita ingat supaya nanti jika adalah soal persilangan mudah kita mengerjakannya. Untuk genotip golongan darah A, ada yang berupa homozigot dominan dan heterozigot. Untuk homozigot berarti genotipnya itu IA besar, IA besar. Untuk heterozigot, IA besar, I0. Kemudian golongan darah B sama, ada homozigot, ada heterozigot. Yaitu untuk homozigot IB, IB, lalu untuk heterozigot IB, I0. Untuk golongan darah AB ini hanya satu, tidak ada istilah heterozigot, hanya satu, yaitu IA, IB. Sama halnya dengan golongan darah 0 atau golongan darah O yang sering kalian sebut, genotipnya I0, I0 atau I0, I0. Itu aja, lain dari situ tidak ada. Oke, itu untuk sistem golongan darah AB0. Yang kedua, ada sistem golongan darah MN. Nah, ini jarang kita dengar. Untuk golongan darah MN ini ada 3 jenis. Ada golongan darah M, N, dan MN. Untuk genotipnya, golongan darah M, IM, IM. Untuk N, IN, IN. Sedangkan golongan darah MN yaitu IM, IN. Maka kemungkinan macam sel gamet yang diperoleh dari IM, IM ya IM. Kemudian dari genotip IN, gametnya yaitu IN, dan gamet yang diperoleh dari IM, yaitu IM, IN. Yang berikut, sistem golongan darah yang terakhir ada juga sistem golongan darah resus. Nah, untuk golongan darah resus biasanya orang-orang di Indonesia jarang dicek ya, karena pada umumnya orang Indonesia itu rata-rata memiliki resus positif sama. Oke, untuk macam resusnya ada resus positif dan resus negatif. Fenotip dari resus positif yaitu IR besar H, IR besar H. Kemudian yang heterozigotnya IR besar H kecil, IR kecil H besar. Lalu untuk resus negatif ini bersifat resesif. Jadi fenotipnya IRH kecil, IRH kecil. Nah, di sini ada macam gametnya dari fenotip resus positif yaitu IRH kecil dan IRH besar. Kemudian untuk macam gamet dari resus negatif IRH kecil. Antigen dalam eritrosit resus positif ada, tapi dalam resus negatif tidak ada. Baik, kita langsung lanjut ke contoh soal supaya kamu lebih mudah memahami. Untuk contoh soal sistem golongan darah AB0, seorang pria memiliki golongan darah B heterozigot menikah dengan wanita golongan darah A heterozigot. Tentukan kemungkinan golongan darah anak-anaknya. Oke, langsung buat parental atau induk jantan B heterozigot, wanita A heterozigot. Tentukan gametnya dari jantan yaitu IB
dan I0. Sedangkan gamet dari betina IA dan I0. Maka silakan kita silangkan, maka nanti akan diperoleh semua jenis golongan darah, yaitu golongan darah AB, B, A, dan 0. Ya. Contoh soal yang kedua untuk sistem golongan darah MN. Seorang pria bergolongan darah M menikah dengan seorang wanita bergolongan darah N. Tentukan kemungkinan golongan darah anak-anaknya. Oke, jawabannya parental atau orang tua untuk jantan tadi golongan darah M. Kemudian untuk wanita golongan darah N. Tentukan dulu gametnya, dari pria IM, dari wanita IN. Maka 100% keturunannya bergolongan darah MN. Berikutnya contoh soal yang ketiga dari sistem golongan darah resus. Seorang pria bergolongan darah resus positif heterozigot menikah dengan wanita golongan darah resus negatif. Tentukan kemungkinan golongan darah anak-anaknya. Baik, langsung aja kita buat parentalnya. Resus positif heterozigot berarti simbolnya seperti ini. Kemudian menikah dengan wanita tadi dengan resus negatif berarti resesif. Tentukan dulu gametnya. Ya, dari pria berarti IR besar H dan IR kecil H. Sedangkan dari wanita hanya satu gametnya. Kemudian setelah itu kita silangkan ini dengan ini, kemudian yang bawah dengan sampingnya. Maka diperoleh nanti 50% resus positif dan 50% resus negatif. Nah, dalam kasus ini jika terjadi perkawinan wanita dengan pria yang berbeda resus, itu nanti akan mengakibatkan yang namanya erythroblastosis fetalis. Apa sih artinya? Ini artinya kemungkinan anak pertama yang dilahirkan selamat atau hidup, kemudian kalau melahirkan anak kedua dan seterusnya, kemungkinan itu mati atau meninggal. Kenapa? Karena nanti eritrosit dari anak golongan darah resus positif itu digumpalkan oleh antibodi ibunya yang resus negatif ketika dalam kandungan, sehingga mengakibatkan kematian. Ya, intinya antibodi ibu menyerang darah bayi sehingga mengakibatkan kematian. Itulah yang terjadi jika pernikahan resus positif dengan negatif. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat peristiwa erythroblastosis fetalis. Nah, ketika anak bayi masih dalam kandungan, berbeda resusnya dengan anaknya, di mana gambar yang pertama ini, ibu menghasilkan antibodi apabila darah bayi bercampur dengan darah ibu. Biasanya anak pertama atau anak sulung resus positif boleh dilahirkan dengan selamat. Namun, di sini untuk anak kedua, jika anak kedua juga resus positif, antibodi ibu yang dihasilkan terdahulu akan menyerang darah bayi, di mana bayi dalam kandungan mungkin akan gagal diselamatkan atau mati. Jadi anak kedua dan berikutnya itu kemungkinannya akan mati atau gagal. Seperti itu untuk peristiwa erythroblastosis fetalis atau ketika resus positif menikah dengan resus negatif. Contoh soal yang terakhir, ini sering banget keluar dalam ujian, perpaduan golongan darah sistem AB0 dengan resus. Seorang pria golongan darah A resus positif heterozigot menikah dengan wanita golongan darah B homozigot resus negatif. Tentukan kemungkinan golongan darah anak-anaknya. Oke, langsung kita jawab. Parental atau induk. Pria bergolongan darah A heterozigot resus positif, maka simbolnya seperti ini. Kemudian wanita golongan darah B homozigot resus negatif, simbolnya seperti ini. Kemudian tentukan gametnya. Oke, gametnya itu diperoleh IA IR besar H. Oke, ini dengan ini. Kemudian I0 IRH kecil. Dari wanita gametnya diperoleh IB
I RH kecil. Lalu kita silangkan gamet yang pertama dengan ini, kemudian gamet yang kedua dengan sampingnya. Maka akan diperoleh keturunan atau F1 golongan darah AB resus positif 50% dan golongan darah B resus negatif 50%. Nah, seperti ini cara mengerjakan jika ditanya kombinasi golongan darah sistem AB0 dengan resus. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.